Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Manna GTM Klasis Makassar. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, lebih dahulu kita awali dengan doa. Mari berdoa. Terpujilah namamu ya Allah. Kami bersyukur Engkau boleh perjumpakan kami lagi di hadirat-Mu melalui renungan Manna GTM Klasis Makassar pagi hari ini. Dan sebelum kami mengawali seluruh aktivitas hidup kami hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman selaku sapaan bagi kami. Engkau berkenan mengurapi kami dengan Roh-Mu, sehingga hati dan pikiran kami boleh disiapkan untuk mendengar dan memahami firman-Mu, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di dalam sorga, ini kami yang berseru kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita terdapat dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 saat ini masih terus berlangsung, dan kita semua sudah sangat rindu keadaan normal boleh tercipta lagi, walaupun mungkin itu belum akan terjadi dalam waktu yang dekat. Saudara-saudara, termasuk juga tentunya kerinduan kita di dalam hal beribadah, di dalam gedung gereja atau di dalam perkumpulan peribadahan yang lain. Dan memang suatu kesan yang sakral ataupun suasana persekutuan yang lebih terasa apabila kita berada di ruang gedung gereja dibandingkan misalnya dengan berada di rumah atau berkumpul hanya dengan keluarga inti saja. Ada juga yang memahami bahwa ya ibadah itu lebih sah apabila dilakukan di gedung gereja. Nah Ibu Bapak, saudara-saudaraku dalam Tuhan, tentunya bahwa harapan-harapan atau pemahaman yang demikian kita dapat katakan hal yang sangat wajar ataupun dimaklumi dalam kondisi pandemi seperti yang terjadi sekarang ini, karena masih banyak gedung gereja yang belum dibuka dan juga kerumunan-kerumunan atau perkumpulan-perkumpulan masih sangat dibatasi. Nah, melalui bahan bacaan kita saat ini cukup jelas sebenarnya apa yang menjadi maksud ataupun konteks bacaan kita. Lebih khusus ketika kita membaca dan mendengar ayat yang keempat yang berbunyi, janganlah percaya kepada perkataan-perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Saudaraku, kalimat dalam ayat ini bisa dipahami secara keliru bila kita salah potong, salah penggal atau asal comot saja, atau di kalangan penafsir disebut eisegesi. Ayat ini juga sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah virtual ataupun ibadah online. Namun ayat ini hakikatnya mau memberikan pemahaman kepada kita tentang ibadah. Dan karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara,
ketika kita membaca ayat ini, di sini kita ingin mendalami bahwa ibadah yang sungguh dan dikehendaki oleh Allah adalah ibadah yang dihidupi, diimani, atau diwujud nyatakan dalam perilaku hidup seseorang atau umat Allah. Bukan seperti orang Israel atau katakanlah umat Yehuda pada waktu itu. Mereka lebih mengkultuskan simbol atau tradisi. Sehingga ada nubuatan ataupun teguran dari Yeremia. Seperti yang kita baca pada ayat yang keempat tadi. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, pemahaman orang Israel pada waktu itu, mereka mengklaim bahwa Allah itu bergantung pada sistem atau pada simbol. Kita ingat peristiwa tabut perjanjian Tuhan. Ketika Israel sedang bertempur melawan orang Filistin, orang Israel berkata bahwa kita akan menang kalau tabut perjanjian ada di tengah-tengah kita. Tapi apa yang terjadi? Tabut perjanjian itu justru direbut oleh orang Filistin dan orang Israel dikalahkan dalam pertempuran. Mengapa? Sebab orang Israel sekali lagi memahami bahwa Allah otomatis akan hadir ketika simbol-simbolnya ada di tengah-tengah mereka. Mereka lupa bahwa Allah justru menginginkan, Allah ingin agar umatnya hidup di dalam kehendaknya atau melakukan kehendaknya. Tetapi orang Israel memahami secara keliru. Mereka mengira bahwa mereka akan tetap hidup damai sejahtera. Mereka akan memenangkan pertempuran walaupun mereka telah menyimpang dari kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, dengan memahami konteks dari perikop ataupun bahan bacaan kita ini, kita dapat memahami secara jelas bahwa sesungguhnya ibadah itu tidak hanya bergantung pada simbol, ibadah itu tidak bergantung pada tradisi, tetapi ibadah yang sejati bisa terjadi kapanpun dan dimanapun ketika nilai-nilai kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan itu diwujud nyatakan. Kalau dalam bacaan kita, misalnya dalam ayat 5, seperti yang kita sudah baca ataupun dengarkan tadi, dan ayat yang ke-6, di situ dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, sungguh-sungguh melaksanakan keadilan, tidak menindas orang yatim, asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang tak bersalah, tidak mengikuti Allah lain, maka aku akan diam bersama-sama kamu di tempat ini. Ini adalah petunjuk terhadap hal-hal yang praktis yang harusnya dilakukan sebagai wujud nilai-nilai kebenaran yang diberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibadah yang dilakukan secara ritual, pesan-pesannya itu diwujud nyatakan dalam kehidupan secara nyata. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kitab Yakobus juga mengingatkan kita, misalnya dalam pasal 1 ayat 27, ibadah yang murni adalah yang mengunjungi janda-janda, yatim piatu, dan seterusnya. Artinya bahwa ada aksi nyata, ada perbuatan yang dikerjakan yang mengiringi ibadah-ibadah yang dilakukan secara ritual di dalam gedung ataupun di tempat-tempat peribadahan yang lainnya. Nah, saudara-saudara, ibadah bukan disahkan atau otomatis menjadi sakral atau kudus karena tempatnya. Kita tidak menyembah simbol, kita tidak menyembah tradisi. Dan ini sejalan juga dengan apa yang Injil Yohanes katakan di dalam pasal 4 ayat 21 sampai 23. Kesaksian firman Tuhan intinya mengatakan bahwa bukan di tempat ini atau bukan di Yerusalem lagi orang akan beribadah, tetapi saatnya akan tiba orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
Nah, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, sesungguhnya berangkat dari perenungan ini, kita dapat memahami bahwa sesungguhnya ibadah yang kudus adalah ibadah karena kita menyembah Allah yang kudus, dan umat yang datang adalah umat yang dikuduskan Allah sendiri. Dan yang kedua, bahwa hakikat suatu ibadah yang sejati adalah terletak pada keselarasan atau kesesuaian ibadah yang kita lakukan secara ritual dengan perilaku hidup yang kita lakukan atau yang kita kerjakan sehari-hari. Nah, saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, terkait dengan kondisi pandemi yang masih kita alami sampai saat ini, bahkan informasi di media, kondisi pandemi ini grafiknya kembali meningkat, DKI Jakarta kembali melakukan PSBB, dan mungkin juga daerah-daerah yang lain. Itu adalah signal bahwa kita masih tetap perlu waspada, kita masih harus lebih disiplin lagi dalam mematuhi protap kesehatan ataupun menjaga diri. Nah, terkait dengan pelaksanaan ibadah, Gereja Toraja Mamasa, khususnya di lingkup Pelais Makassar, masih memilih, dan ini adalah pilihan yang paling memungkinkan yang dapat kita lakukan pada saat ini adalah melaksanakan ibadah secara virtual, online, ataupun daring. Tentu bahwa ibadah-ibadah seperti ini harus ditata, harus diseriusi dengan sungguh-sungguh oleh setiap jemaat, sehingga hendaknya jemaat-jemaat atau dalam hal ini para majelis jemaat, para penata-penata layanan ibadah di jemaat perlu untuk memikirkan dan merancang bagaimana agar peribadahan-peribadahan secara virtual itu dapat membawa umat atau mengantar umat berjumpa atau berada di dalam hadirat Tuhan. Apakah dengan memperlengkapi alat-alat yang cukup baik atau memadai untuk pelayanan ibadah virtual, atau misalnya dilakukan secara manual, itu berarti bahwa liturgi dan khotbah yang dikirim ke jemaat itu dapat tiba dan bisa dipakai oleh jemaat. Jangan sampai liturgi dan khotbahnya tiba hari Senin, sementara ibadah dilakukan pada hari Minggu. Artinya hal-hal ini perlu dipikirkan, hal-hal ini perlu untuk dijaga, sehingga pelayanan-pelayanan ibadah di masa pandemi ini tetap bisa berjalan dengan baik, dan sekali lagi bisa membawa umat untuk selalu berjumpa dan mengalami hadirat Tuhan, kendati pun perjumpaan dengan saudara-saudara seiman ataupun tidak dilakukan di dalam ruang gedung gereja. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kendati pun sekali lagi simbol bukanlah menjadi penentu sah kebenaran suatu ibadah, tetapi tetap itu juga adalah hal yang penting. Artinya bahwa ketika di masa pandemi ini kita menggunakan media, perangkat untuk beribadah virtual ataupun online, dan itu bisa diakses di mana saja, itu tidak menghilangkan tentunya pengudusan ibadah itu sendiri atau makna kekudusan ibadah itu sendiri. Artinya kita harus selalu meluangkan waktu kita bagi Tuhan. Kita memberikan waktu yang khusus bagi Tuhan dalam melakukan ibadah ini. Kita tidak bisa beribadah untuk dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kita tidak bisa beribadah dengan hikmat hanya dengan mengandalkan perangkat kita menonton sambil kita mengerjakan kesibukan-kesibukan yang lain. Tentunya harus ada waktu yang khusus, ada waktu yang kita luangkan untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga ibadah kita boleh menjadi kudus dan ibadah kita boleh berkenan kepada Tuhan.
Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kita dapat memahami dan melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Engkau sudah memberikan kami kesempatan mendengarkan firman. Engkau berkenan memberkati dan memampukan kami dalam melakukannya. Lebih khusus lagi dalam menata kehidupan peribadahan kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan berkati seluruh jemaat Tuhan. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua, dan syamasi. Tuhan berkati semua tim kreatif ibadah di jemaat masing-masing. Sehingga melalui mereka, pelayanan-pelayanan ibadah tetap boleh berjalan dengan baik. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Engkau berkenan tuntun kami dalam menjalani hari ini dan memampukan kami dalam melakukan semua aktivitas kami. Dan di dalam lindungan-Mu, di dalam naungan-Mu, kami senantiasa boleh tetap terpelihara di dalam kekuatan, di dalam semangat, di dalam pengharapan yang selalu baru oleh karena Tuhan yang hadir dan selalu menguatkan kami. Ini doa kami Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, selamat beraktivitas dan tetap mengikuti anjuran pemerintah, menjaga ataupun menerapkan protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas. Tuhan berkati.